Mati Filipi, kasih dalam Tuhan, sebuah pemahaman yang mungkin ya tidak bisa diterima dengan akal sehat. Karena Paulus katakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berbicara tentang damai sejahtera, saudara dikasih oleh Tuhan, tentu beda dengan apa yang dunia janjikan. Ya, tetapi damai sejahtera di sini tentunya itu bersifat rohani, bersifat saudara sekalian permanen di dalam kehidupan kita. Karena di situ dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang mungkin bisa saja tidak bisa diterima secara akal. Saudara dikasih oleh Tuhan, di tengah pergumulan, di tengah situasi yang jemaat di Filipi yang alami, saudara, bahkan mungkin di dalam perjalanan kehidupan kita boleh menghadapi tantangan, kita boleh menghadapi masalah, kita boleh menghadapi situasi yang mungkin tidak enak, situasi kondisi yang mungkin tidak nyaman. Tetapi izinkan damai sejahtera Tuhan masuk. Izinkan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu, saudara sekalian, bisa di situ dikatakan memelihara hati dan pikiran. Karena hati dan pikiran inilah, saudara sekalian, merupakan sentral dari setiap kehidupan manusia. Ketika hatinya bermasalah, ketika pikirannya bermasalah, maka kehidupan itu, saudara sekalian, akan kelihatan di dalam perilakunya, di dalam sikapnya. Saudara sekalian, hati dan pikiran itu keseimbangan. Sentral dari setiap manusia itu adalah hati dan pikiran. Ketika itu tidak sinkron, ketika itu ada bermasalah, saudara sekalian, maka itu akan mengganggu konsentrasinya, mengganggu di dalam gerak-geriknya, saudara. Ketika ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, ya, bisa mengganggu kesehatannya, ya, mungkin dia tidak bisa tidur, mungkin gelisah, ya, mungkin dia tertekan karena beban pikiran, saudara sekalian, sehingga mempengaruhi suasana hati, sehingga hati seperti gelisah, tidak ada damai. Saudara dikasih Tuhan, karena mungkin tadi dengan apa yang dia alami, dengan apa yang dia rasakan. Nah, di sini kita melihat bahwa pentingnya kita hidup di dalam damai sejahtera, kita mengundang damai sejahtera Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, karena ini damai itu berasal dari Tuhan. Ya, di dalam Injil Yohanes pasalnya yang kita baca di sana, pasal 14, ya. Sumber damai sejahtera itu adalah dari Tuhan. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-27, kita melihat di sana bahwa apa perkataan Tuhan. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Ini janji Tuhan. Terus, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai sejahteraku, garis bawah ini. Jadi bukan damai sejahtera manusia, bukan damai sejahtera yang dipengaruhi oleh manusia, tapi damai sejahteraku berarti, saudara sekalian, menuju pada suasana hadirat Allah. Karena di mana hadirat Allah, di situ pasti ada damai sejahtera. Jadi damai sejahteraku di situ berarti berbicara tentang kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kalau Tuhan hadir, pasti damai. Pasti damai sejahtera. Karena Tuhan membawa damai. Nah, muncul pertanyaan, kalau yang ada hanya kebencian, berarti tidak ada Tuhan. Simpel saja jawabannya. Berarti tidak ada Tuhan. Mungkin di mulutku bisa nyebut nama Tuhan, tapi di hatimu, ketika ada kebencian, ketika engkau menyimpan dendam, tidak ada Tuhan. Karena
Tuhan katakan damai sejahtera-Ku berbicara tentang kehadiran Tuhan. Kalau Tuhan hadir, pasti berdampak. Ada amin? Kalau Tuhan hadir dalam kehidupan kita, pasti Dia akan berdampak di dalam kehidupan kita. Tidak bisa tidak. Pasti ada pengaruhnya. Saudara, pasti Dia akan mempengaruhi. Tidak bisa tidak. Karena Tuhan itu berkuasa. Dia akan mempengaruhi hati. Nah, jadi kalau Dia tidak mempengaruhi kehidupan kita, berarti bisa saja saudara sekalian damai sejahtera atau bisa saja hanya menyebut nama Yesus, seperti anak skewa itu yang hanya bisa menyebut nama Yesus, tetapi tidak mengalami damai saudara dalam kehidupan. Nah, Tuhan mau di sini dikatakan damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Iya, tidak sama seperti yang dunia berikan, Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Iya, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, kenapa saudara sekalian janganlah gelisah dan gentar hatimu? Nah, tentu saudara, ini berbicara tentang suasana hati, keseimbangan di dalam perjalanan hidup manusia itu di dalam hatinya akan terpancar di dalam perilakunya. Benar, Amsal katakan, saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Kalau hatinya gelisah, terpancar di wajahnya. Kalau hatinya ada ketakutan, di hatinya ada sesuatu yang menggandal, ada sesuatu yang dia gelisahkan. Saudara sekalian akan nampak di dalam panca inderahnya, dalam penglihatannya, di dalam perkataannya, bahkan di dalam gerak-geriknya akan kelihatan. Karena itu apa yang keluar dari hati, suasana hatinya itu akan terpancar, saudara sekalian. Ya, di dalam wajahnya, di dalam kehidupan. Ya. Nah, tentu ini kita membutuhkan damai sejahtera. Kenapa sampai Tuhan katakan damai sejahtera-Ku kuberikan? Berbicara tentang kehadiran Tuhan yang menguasai, yang akan menjaga keseimbangan di dalam emosi kita, jiwa kita, saudara sekalian. Ketika damai sejahtera Tuhan menguasainya, kegelisahan itu akan teratasi, kekhawatiran itu akan teratasi, kegentaran itu, ketakutan itu akan teratasi. Kenapa? Kuasa damai sejahtera yang ambil alih. Damai sejahtera Tuhan akan melenyapkan semua. Nah, tentu ini kita akan melihat bahwa bagaimana caranya untuk menghadirkan damai sejahtera. Ini problem. Saudara sekalian, ini yang menjadi pergumulan kita. Saudara, apakah hanya serta-merta kita mengundang damai sejahtera itu hadir? Saudara sekalian, apakah hanya sekedar kita ngomong Tuhan masuklah di dalam hatiku, tapi kemudian kehidupan kita tidak mau merespon? Saudara, seharusnya kalau kita mau mengundang Tuhan di dalam hati kita, yuk kita siapkan dulu wadahnya. Amin. Kita siapkan dulu hati kita. Kita siapkan dulu rumahnya, saudara sekalian. Ya, kita siapkan dulu, baru kita undang Dia. Tuhan kata bagaimana saya mau hadir kalau hatimu belum beres. Jadi ini penting. Apa yang membereskan? Ini yang kita butuhkan. Ya, saya kita melihat kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran, saudara sekalian, adalah kunci dari apa yang kita rindukan. Sebab kalau tanpa damai sejahtera Tuhan, itu semua juga akan menjadi sia-sia. Ya, kita merindukan kehadiran Tuhan yang menguasai seluruh kehidupan kita. Sehingga saya katakan tadi bahwa apa yang kita rindukan, apa yang kita dambakan,
yang sudah di dalam setiap kehidupan kita itu kita bisa alami, ya, kita bisa rasakan. Sebab kalau tidak, maka tadi saya katakan bahwa ada sebuah kesia-siaan yang kita alami, yang kita kerjakan. Yesaya pasal 32. Jadi untuk kita bisa menghadirkan damai sejahtera kasih dalam Tuhan, maka kita merindukan kehadiran firman-Nya. Ayat 17. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Amin. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ternyata saudaraku sekalian, damai sejahtera itu tidak serta-merta hadir. Tetapi saudaraku sekalian, kita akan mengundang damai sejahtera hadir ketika ada kebenaran. Amin. Jadi saudaraku sekalian, kebenaran itu adalah pintu masuknya damai sejahtera. Hidup dalam kebenaran adalah kunci. Di situ dikatakan akan tumbuh damai sejahtera. Ya. Tidak serta-merta kita mengundang masuk lantas kalau hati kita tidak siap. Nah, kita akan cari tahu apa itu kebenaran. Saudara sekalian, ya, apa maksud kebenaran di situ? Nah, ya. Kebenaran di situ bukan menuju pada kebenaran diri sendiri. Kebenaran bukan menuju kepada saudara sekalian prinsip kita bahwa apa yang kita lakukan sudah benar, tidak. Kebenaran yang berstandar Tuhan. Nah, ini. Kebenaran yang sesuai dengan standar Tuhan, bukan kebenaran diri sendiri, bukan kebenaran golongan kita, bukan, tapi kebenaran yang dari Tuhan. Saudara sekalian, ada banyak orang mengklaim itu sebuah kebenaran, tapi belum tentu dia dapat Tuhan itu kebenaran. Saudara sekalian, belum tentu. Saudara, karena standar kebenaran Tuhan itu beda dengan standar kebenaran dari manusia. Nah, kita akan cari tahu bahwa di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Nah, ternyata saudara sekalian bahwa kebenaran di situ, saudara sekalian, itu berbicara tentang status manusia. Nah, status manusia yang dibenarkan atau benar di hadapan Tuhan. Saudara sekalian. Jadi kebenaran di situ, saudara sekalian, menuju pada sebuah status, ya, atau keadaan manusia, saudara sekalian, ya, yang mengalami pembenaran. Nah, kenapa demikian? Karena kalau ditelusuri dari kacamata firman, semua manusia sudah tidak benar, semua manusia sudah berstatus dosa. Ya, saudara sekalian, status manusia itu sudah berdosa. Nah, sekarang untuk merubah status manusia berdosa ini, supaya kehidupan manusia yang berdosa menjadi benar, maka dia membutuhkan, saudara sekalian, pembenaran. Nah, Roma 5 ayat 1, saudara, jawabannya di sini. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan damai sejahtera? Damai sejahtera itu datang dari kebenaran. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan kebenaran? Saudara, tidak ujung-ujung benar, tetapi kita menerimanya lewat pembenaran. Ayat 1, ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, ya, kita hidup dalam damai sejahtera. Amin. Jadi saudara sekalian, damai sejahtera yang Tuhan hadirkan itu lahir dari pembenaran. Dari pembenaran oleh kasih karunia lewat iman kita. Artinya saudara sekalian, kalau engkau punya iman di dalam Yesus, yakinlah bahwa engkau dibenarkan oleh Tuhan.
Sehingga tidak harus hatimu terintimidasi. Tidak harus hati kita mau diteror, mau di saudara sekalian, apa istilahnya, diintimidasi seolah-olah kehidupan kita ini bersalah terus begitu. Nah, ya, kalau kita sudah berdamai, kita sudah minta ampun sama Tuhan, saudara sekalian, dan kita mau memperbaikinya, yang tidak percaya segala dosa kita sudah didamaikan. Amin. Sudah didamaikan dan menghasilkan kehidupan kita, status kita bukan lagi orang berdosa, tetapi orang benar. Kenapa? Karena sudah dibenarkan. Nah, ketika kehidupan kita sudah dibenarkan, maka itulah yang akan menimbulkan hati damai. Itulah yang membuat kita hati damai. Artinya, tidak ada tuduhan. Kenapa, saudara sekalian, tidak ada tuduhan lagi? Karena ada pembela. Ketika kita dituduh berdosa, Tuhan menyatakan pembelaannya, aku sudah damaikan dia. Aku sudah benarkan dia. Karena dia percaya kepada aku. Karena dia percaya lewat korban. Maka aku membenarkan dia. Statusnya tidak bersalah lagi karena aku sudah membenarkan. Ada pembelaan. Maka orang yang dibela itu merasa nyaman. Amin. Orang yang dibela itu tidak tertuduh. Kenapa? Aku tahu ada Yesus pembela. Kenapa? Kita yakin dia adalah pembela kita. Karena kita menerima pendamaian. Kita sudah datang berdamai. Kita sudah mengaku di hadapan Tuhan. Aku berdosa. Ampuni saya Tuhan. Dan saat itu kita menerima nilai pembenaran. Pembenaran yang berubah status. Perhatikan saya. Bukan hanya sekedar, perhatikan, pembenaran tidak hanya sekedar menghapus dosa, saudara sekalian, mengampuni dosa, tidak, tapi merubah status. Ini yang penting. Merubah status dari kehidupan yang bersalah menjadi orang yang benar. Saudara. Makanya orang kalau dia terdakwa atas sangka, saudara sekalian, terdakwa itu final dari semuanya. Saudara sekalian, dia nanti terdakwa, kemudian sampai terpidana. Nah, terpidana berarti sudah jatuh vonis. Saudara sekalian, sebelumnya dia terdakwa, sebelum terdakwa dia tersangka. Saudara sekalian. Nah, jadi tersangka ini, saudara sekalian, berarti diduga. Saudara sekalian, kalau kehidupan itu sudah tersangka, status hukumnya saudara sekalian sudah menjurus, berarti sudah ada bukti. Saudara sekalian, sudah hasil dari gelar perkara. Ya, dari hasil dari penyidikan mengeluarkan statement tentang status bahwa sudah tersangka. Nah, status, jadi saudara sekalian, manusia itu di hadapan hukum berubah statusnya. Saudara sekalian, statusnya dari bersalah ketika dibawa ke ranah hukum, saudara sekalian, setelah dia diperiksa, maka statusnya tersangka. Nah, kemudian tersangka, saudara sekalian, kemudian dibawa ke kejaksaan menerima sebuah kelengkapan laporan daripada polisi, maka dia cocokkan pasal apa kira-kira yang bisa mengancam ini, baru dibawa ke ranah pengadilan. Saudara sekalian. Nah, di pengadilan di situ ada argumen. Saudara, karena statusnya akan berubah nanti dari tersangka tadi kemudian terdakwa sampai terpidana. Saudara sekalian. Nah, ini dalam tenggang waktu ini manusia kita ini begitu di hadapan Tuhan. Ketika manusia itu berdosa, hati nuraninya pasti tertutup. Engkau melakukan kesalahan. Engkau melakukan dosa. Hati nuraninya akan tertutup. Tapi ketika dia ada tuduhan itu, dia datang minta ampun sama Tuhan dan dia berdamai, maka tuduhan kegelisahan hati nuraninya itu bisa dihilangkan. Karena apa? Nilai pembenaran yang dia terima menghasilkan damai sejahtera. Amin. Hatinya berubah. Yang tadi tertuduh seolah-olah ada dakwaan,
Sudah ketika dia berdamai, dia minta ampun sama Tuhan, maka Tuhan gantikan itu. Ada amin? Suasana hati tadi yang gelisah menjadi damai sejahtera. Begitu juga saya katakan tadi, orang yang terjerat hukum. Saudara sekalian, bisa saja dari tersangka ketika adu argumen, saudara sekalian, adu data di situ, adu bukti di situ, yang tadinya tersangka bisa berubah, dia jadi saksi lagi. Saudara sekalian, oh ternyata dia cuma saksi di situ, dia tidak terlibat. Memang dia ada di lapangan, tapi dia tidak terlibat. Nah, berarti dia statusnya bukan yang tadi tersangka, sekarang berubah jadi saksi, saudara sekalian. Nah, kemudian jadi saksi bisa bebas, saudara sekalian. Itu berubah status manusia di hadapan secara hukum. Manusia itu memiliki status. Jadi bukan sekedar dia bersalah, tetapi merubah status, saudara sekalian. Makanya orang kalau sudah istilah sudah tersangka, makanya biasa ada serangan balik, saudara sekalian. Laporan balik dengan dalil pencemaran nama baik karena sudah sempat dijadikan tersangka. Saudara sekalian, wah bisa. Saudara sekalian, orang yang melapor itu bisa ulang dia nanti dia jadi tersangka. Ya, karena itulah hukum yang terjadi di negara ini. Orang kalau tidak kuat di dalam hukum, adu argumen hukum bisa kalah, saudara sekalian. Ya, bisa. Nah, tetapi di hadapan Tuhan, saudara sekalian, tentu kita tidak adu argumen dengan hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu final, ada amin. Hukum Tuhan itu tidak bisa mau diadu argumen. Kalau Tuhan katakan salah, saudara sekalian, tidak ada kita mau adu argumen di situ kalau di hadapan pengadilan Tuhan tidak bisa. Status kita ketika dinyatakan dia salah. Saudara sekalian, mau adu argumen apa? Semuanya di hadapan Tuhan kalau Tuhan katakan salah. Tapi Tuhan juga berkuasa ketika dia kehidupan itu menghargai nilai pendamaian dari Tuhan. Dan ketika Tuhan dia benar, aku sudah benarkan, tidak ada yang ganggu. Sudah tidak ada yang ganggu. Iblis pun untuk mendakwa dia keok. Dia tidak ada dalil untuk mendakwa lagi. Setan akan memang berusaha mendakwa. Makanya, saudara sekalian, nilai pembenaran tadi kita garis bawahi. Nilai pembenaran dari Kristus kita dapatkan lewat iman. Iman inilah yang diteror iblis. Iman inilah yang diteror oleh setan. Sehingga seolah-olah kita masih terdakwa, seolah-olah kita masih tertuduh. Kalau engkau percaya Yesus, engkau minta ampun, engkau berdamai dengan Tuhan, imanmu harus berseru, aku orang benar. Amin. Statusku benar di hadapan Tuhan. Oke, dulu aku berdosa. Oke, aku dulu melakukan itu. Tapi sekarang aku kan sudah berdamai. Amin. Aku sudah didamaikan. Statusku sekarang adalah benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Sudah dibenarkan. Bukan karena kita benar, tidak. Tapi karena pembenaran yang dari Tuhan. Nah, nilai pembenaran tadi menghasilkan damai sejahtera. Amin. Sehingga itu tidak akan membuat kita gelisah, tidak membuat kita takut. Kenapa? Karena ada damai sejahtera. Lewat iman kita kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau sudah mendamaikan saya. Engkau sudah membenarkan saya lewat korban. Aku percaya. Itu hanya lewat ini. Nah, tapi iman juga harus dibarengi dengan perbuatan. Amin. Saudara sekalian, apa maknanya perbuatan? Kalau engkau sudah berdamai dengan Tuhan, beriman kepada Tuhan, engkau percaya, jangan lakukan dosa itu lagi. Amin. Jangan engkau berdosa lagi. Pertahankan nilai kebenaran yang engkau sudah terima dari Tuhan. Kalau kita sudah dibenarkan, ya sudah, pertahankan itu. Amin. Sama seperti orang, kita berhutang di kios. Tiba-tiba ada orang datang, menghapuskan, sudah saya bayarkan, Bapak punya hutang. Bapak pulang, sudah bebas. Bapak sudah bayar hutang ke Bapak. Pertahankan kebebasan yang engkau
engkau sudah terima tadi dengan cara apa? Jangan berhutang lagi. Amin. Kalau kita sudah dibayar lunas dosa kita dalam Tuhan, sudah pertahankan itu. Amin. Pertahankan nilai pembenaran dan kuat untuk dengan cara apa? Jangan engkau berbuat dosa lagi. Jaga nilai kekudusan. Minta ampun sama Tuhan. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Mohon tuntunan Tuhan. Mohon kekuatan dari Tuhan menuntun perjalanan kehidupan kita. Amin. Satu Yohanes pasal yang kedua. Kita baca di sana. Karena kita punya imam besar yang mendamaikan kita. Pasal 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Supaya jangan berbuat dosa. Artinya nasihat Tuhan kepada kita supaya kita jangan berbuat dosa. Terus, namun jika seorang berbuat dosa, jika orang itu sudah terlanjur berbuat dosa dan memang dia berdosa, terus kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, ya, yaitu Yesus Kristus yang hadir. Amin. Jadi kalau kita sudah berbuat dosa, jangan seolah-olah kita putus harapan. Seolah-olah kita sudah tidak punya harapan lagi. Ingat, kita punya pengantara. Amin. Kita punya Yesus yang membela. Kita punya Yesus sebagai pengantara yang akan menghantar kita di dalam pembenaran dari Tuhan lewat korban Kristus. Saudara sekalian, ya, jangan seolah-olah kita putus pengharapan sampai harus putus asa, bahkan mungkin sampai ada yang bunuh diri. Waduh, saudara sekalian, percayalah di dalam Yesus ada harapan. Ada amin? Ada amin? Di dalam Yesus ada harapan. Ya. Yesus sanggup untuk menolong. Ayat yang kedua, dan Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Sudah percaya? Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Terus? Dan bukan untuk dosa kita saja, ya, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Haleluya. Dia adalah jaminan keselamatan. Oleh itu, apapun kondisi kita, saudara sekalian, kita mengalami masalah, problem dalam menikah, rumah tangga kita, percayalah bahwa Tuhan ada sebagai pengantara. Dia ada, Dia sanggup untuk menolong, memberi kelegaan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Pujian tadi sudah kelegaan. Hidup yang penat, letih, gelisah, sukacita hanya datang dari Tuhan. Bawalah seluruh pergumulan kepada Tuhan.